suatu sedimen itu bergerak, khususnya dalam uh, kondisi yang traksi dan suspensi ya. Nah, jadi ada dua bagaimana mekanisme transport sedimen itu ter ini terbawa. Yang pertama traksi dan suspensi, dan yang kedua adalah dengan GMF, gravity Maslow. Nah, kedua mekanisme itu akan kita pelajari ya. Yang pertama itu traksi dan suspensi dulu. Nah, minggu depan kita akan belajar mekanisme yang gravity. Nah, di minggu depan itu akan ada mungkin praktikum lagi ya. Jadi habis mempelajari mekanisme transport, nanti akan ada beberapa foto yang harus kalian coba deskripsikan dari apa materi yang telah kalian pelajari. Jadi minggu depan kita praktikum lagi. Nah, minggu ini kita fokus pelajari materinya dulu ya. Mekanisme transport yang praksi suspensi dulu. Minggu depan nanti yang gravity dan praktikumnya. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita coba lihat dulu ya hasil dari kalian. Nah, jadi saya pengen kita lihatin langsung aja ya di kucing. Nah, jadi kita lihatin saja hasilnya ya langsung dari G Drive-nya ya. Jadi nggak apa-apa kan ada nama ya, biar ya sebenarnya nggak apa-apa lah ya ada nama sedikit. Oke, jadi kita coba lihat kemarin kan saya sudah kita lihat bareng ya, saya pilih random sampling apa aja yang perlu direvisi dari deskripsi pertama kalian. Nah, jadi saya harapkan hasilnya itu sudah baik gitu. Nah, saya udah cek tadi, mostly sudah cukup baik, tapi ada beberapa juga yang masih hasilnya ini ya, masih tidak sesuai gitu. Jadi masih ada yang deskripsi itu sebagai batuan beku gitu kan. Nah, itu kan kita kan sudah pelajari ya padahal di materi kemarin bahwa itu kan kita akan mendeskripsikan batuan kimiawi dan organik di batu bara dan evaporit, silikat gitu ya. Jadi uh, masih ada yang mendeskripsikannya dengan itu menjadi batuan buku dan metamorf gitu. Tapi ya ya udah gitu kan. Tapi harusnya karena kita sedimentologi ya jangan sampai dideskripsikan seperti itu gitu. Nah, ini contoh yang cukup baik lah ya di sini. Ya, ini cukup baik. Gambarnya sudah oke, namanya juga sudah baik gitu ya. Walaupun mungkin 2025 ini apa gitu berdasarkan klasifikasi apa ASTM kah atau apa gitu ya menamakan ini. Nah, ini udah cukup baik, warnanya sudah oke. Nah, tetapi mungkin kekurangannya ini ya masih di describe as metamorph gitu. Jadi kita kan kemarin sudah belajar evaporit ya, bahwa evaporit itu merupakan batuan sedimen kimiawi yang berpresipitasi yang menunjukkan bahwa evaporit itu terjadi secara solution gitu. Jadi prosesnya kimiawi membentuk sedimennya yang akhirnya terendapkan dan menjadi batuan sedimen. Nah, memang sayangnya contoh favoritnya hanya satu ya. Hanya satu contoh favoritnya yang ada di gambar gitu. Jadi saya harapkan kalian bisa mendeskripsikan itu. Yang mana itu tuh antara gypsum, anhydrite, batu garam, atau yang lain gitu ya. Nah, jadi, tapi ketika kalian deskripsikan itu sebagai metamorf gitu kan itu kan cukup jauh gitu ya deskripsinya gitu. Jadi walaupun secara deskripsi itu sudah cukup baik sekali gitu ya, tapi karena nama batuan di akhirnya kurang tepat gitu ya, jadi mungkin nilainya akan berkurang. Oke, nah, nah ini juga, wah ini cukup baik sekali gitu ya, jadi gambarnya sudah sampai mengkilat ini batu bara berdasarkan sistem ASTM. Nah ini yang, nah ini kan kuarsit metamorf ini kan, ini mungkin saling melihat dengan temennya gitu ya, jadi satu salah semua gitu. Nah SK juga kan batuan silika gitu, yang mana ya kita sudah pelajari kemarin bahwa silika itu batuannya chert gitu ya, yang jadi contoh gitu. Jadi harusnya kan dinamakan itu sebagai rijang atau chert gitu ya, jadi bukan batu pasir lagi gitu, bukan sedimen plastik gitu ya. Harusnya dari saya kan kemarin sudah ngasih contoh gitu ya bahwa nama ini sebenarnya sudah clue gitu, nama SK, EV, BB itu tuh sudah clue gitu ya. Sudah clue bahwa EV itu kemungkinan besar evaporit kalian ya, tidak bisa jauh-jauh dia menjadi metamorf. SK juga ya silika batuannya apa saja ya, yang batu pasir sedimen plastik lagi gitu ya.
Tapi ini secara gambar sudah bagus sekali gitu ya, secara deskripsi sudah oke gitu ya. Tapi sayangnya memang di nama batuan. Nah, ini contoh yang mungkin kurang baik ya, secara gambarnya masih 2D, gambarnya masih 2D juga, mana evaporitnya, mana silikannya, mungkin di file yang lain saya kurang tahu ya. Jadi tolong gitu ya. Dan ini juga sangat jauh gitu ya sampai ke andesit gitu bahwa kita fokus gitu ya. Nanti ini mungkin akan kita kasih satu sesi lagi gitu, praktikum yang benar, gitu, yang benar diulang mungkin semuanya gitu ya sebelum ujian, agar nanti ketika ujian kalian tidak menjawab itu dengan hal yang tidak berhubungan sama sekali, gitu ya. Mana menjawab kelas sedimen dengan batuan beku itu cukup, ya apalagi obsidian gitu. Ya mungkin kalian belajar itu di geologi dasar atau geologi fisik gitu, kan harusnya sudah ada clue dari kode sampel dan materi yang sudah kita pelajari kimiawi bang. Ya, tolong dipelajarin lagi saja PPT-nya harus sudah saya share ulang, pelajari saja jangan sampai salah mendeskripsi batuan ya. Apalagi mungkin menurut kalian ini yang TGF atau TPM gitu ya, kurang penting gitu mengetahui, tapi ya jelas kita harus tahu dulu bahwa batuan sedimen itu ya sedimen. Karena kalau misalnya nanti geofisika kerja di migas gitu ya, ya kalian cari batuan sedimen, nanti cari batuan itu reservoirnya. Ya bisa reservoir batuan beku jadi fracture gitu ya, unconventional gas, unconventional hydrocarbon, ya tapi itu sangat jarang gitu. Ya ini gak apa-apa, saya tidak menyalahkan kalau tidak print deskripsi ya, lupa misalnya ketinggalan, tapi at least gambarnya harus sesuai juga gitu ya, dikasih dimensi, dikasih penjelasan, mana sudutnya, XY-nya. Tadi yang di sebelum-sebelumnya itu sudah bagus sekali ya, cuma sayang di namanya saja. Nah ini tidak ada namanya, gitu ya, bahkan ini tidak ada nama. Jadi masih disayangkan lah hasil dari kalian dua. Padahal kita kemarin sudah coba lihat. Jadi tolong diperhatikan lagi. Nanti kita akan adakan sesi deskripsi lagi gitu ya, mungkin sebelum ujian agar tidak ada kesalahan lagi. Nah ini juga kan kuarsa mineral. Jadi batu pasir kuarsit gitu. Jadi saya melihat gitu ya, sepertinya ini memang ada satu yang jadi contoh, terus dilihat semua dan ternyata salah satu, salah semua gitu ya. Nah, saya lagi melihat ini apakah ada yang benar gitu ya. Nah ini oke nih, chart gitu ya, good ini, good. Walaupun memang deskripsinya cukup uh, simple gitu ya, minimalis, tapi at least namanya benar. Jadi ini bagus, tapi gambarnya memang ya oke juga lah. Kurang secara gambar dibandingkan yang sebelumnya mungkin cukup kurang gitu ya dibandingkan yang ini gitu. Tapi atas penamanya oke. Nah, kita lihat lagi coba. Nah, ini kan udah bener nih gypsum gitu. Kode EV gypsum. Tapi sayangnya di sini gambarnya ya masih salah. Nah, DH. Oh, ini masih ini digabung dengan ini ya. Digabung dengan yang sebelumnya. Ya, oke lah. Oke, kita lihat lagi sedimen plastik. Ya, ini mirip dengan yang ini ya, sama persis itu gambarnya. Jadi saya tidak tahu ini apakah kalian mencontek atau bagaimana. Jadi tolong dibuat. Kalau sampai persis seperti ini sih, ya ya jangan gitulah ya. Nanti nilai berpengaruh lah di nilai kalian. Ya ini kan tujuannya praktikum ini untuk melihat lah bagaimana kalian jawab. Lihat lagi ini mau batuan, antrasit, oke, good, ini good, ya kurang kurang apa namanya, klasifikasi apa, dan kelas bawahnya, nah kuarsit kan, gneiss gitu, bahkan sampai ke gneiss. Nah, mungkin kita nanti akan coba ulangi lagi ya klasifikasi batuan sedimen, tapi kita keep up dulu sama materi, mekanisme transport, jadi ini masih kurang sekali ya. Mungkin yang kemarin detritus
sudah cukup bagus karena simple ya. Deskripsinya cuma batu pasir dan batu lana, lempung, konglomerat, dan cuman hanya diklasifikasikan berdasarkan ukuran butirnya. Nah, di sini mungkin karena batuannya cukup warna-warni gitu ya, mirip batuan beku, ya mungkin banyak keliru di sana gitu. Walaupun secara deskripsi ini sudah sangat baik sekali gitu, secara gambar juga sangat baik sekali. Kita lihat lagi next. Ada yang gambarnya bagus, yang bagus yang ini. Nah, ini bagus nih. Gibson gitu ya. TV ini ada, tapi yang bawahnya shell. Ya harusnya lebih diingat lagi bahwa silika itu terdiri dari apa saja. Gibson, nah ini mirip juga kan. Jadi mungkin kalian mengerjakannya bareng tidak masalah gitu ya. Tapi mungkin kalau jadinya kita lihat coba deskripsinya apakah beda gitu. Nah ini kan deskripsinya cukup beda juga, tapi nama batuan di akhirnya gitu mirip semua gitu. Walaupun deskripsinya beda. Nah itu yang harusnya tidak tidak begitu gitu. Yang mana deskripsi beda ya kok bisa nama batuan akhirnya beda. Nah ini bagus nih Rijang, Gipsum. Nah ini perfect nih ya bisa dibilang contoh yang perfect gitu ya. Warnanya oke, dimensi oke, deskripsinya juga bagus. Ya saya tunjukkan aja ya namanya ya, nggak apa-apa ya. Oke, good. Nah, ini kita lihat lagi kuarsit nih kan masih jadi mungkin ada satu yang membagi kuarsit jadi yang lainnya ngikut semua gitu ya. Jadi salah bernyambung. Sama juga ini kuarsit masih ini apakah sama juga? Wah, ini oke udah gypsum, gypsum. Jadi kalau saya lihat polanya itu dia masuk ke beberapa klaster ya. Jadi ada klaster jawaban gypsum shale, kuarsit sama gneiss gitu ya. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, ini juga Gibson Shell itu ya. Gibson Shell ini saya udah lihat berapa tadi 5 orang gitu menjawab jawaban yang sama. Walaupun secara gambar sangat bisa diapresiasi ya kalian ini jadi cukup bagus ya. Nah, ini juga mirip dengan kuarsa hematit gitu. Enggak ya, kita fokus ke sedimen dulu. Jadi mungkin nanti akan kita ulang aja lah klasifikasi. Oke, sebelum masuk materi. Gibson Shell, nah kan Gibson Shell ini sudah terlalu banyak sih klasternya gitu. Jadi Gibson Shell pasti. Gibson Shell lagi. Ini Gibson Shell. Oh enggak. Nah ini bagus nih, Cer. Tapi ini masih salah ya di IV-nya. Walaupun gambarnya ini bagus banget. Saya akui saya belum tentu bisa gambar seperti ini. Sayangnya di sini. Yang mana kuarsa juga bukan nama batuan kan? Kuarsa itu nama mineral. Kita lihat lagi kuarsa Black Sea gitu, salah gitu. Nah ini ASTM. Nah ini juga nih kuarsit shale lagi. Jasperoid gitu ya. Enggak, kita enggak. Kita lihat lagi. Nah ini batu bara, batu gamping, belum ya, kita belum ke batu gamping. Jadi tolong diperhatikan gitu ya. Mungkin kemarin pas saya lagi ngerevisi nggak memperhatikan gitu, jadi masih nggak ingat kalau ada clue dari kode sampel ini. Nah ini juga udah lengkap sekali nih. Kita lihat deskripsinya masih kuarsa hematit, kuarsa shell, kuarsa jasperoid itu ya cukup cukup sering ditemukan. Gitu. Nah, ini lignite. Nah, ini bagus. Ini batu bara. Untuk batu bara, kalian sudah cukup bagus sekali ya. Hampir semuanya benar. Cuman sayangnya di silika dan evaporitnya ini hampir salah semua nih. Kuarsit gabbro, kuarsit jaspetoid, kuarsit apa gitu ya. Atau gypsum shell gitu ya. Klasternya tuh. Nah, ini gypsum batu pasir, gypsum shell gitu. Jadi tadi saya cuman dari lihat gini ya, dari kalian lihat sendiri kan, baru satu gitu yang benar gitu ya. Jadi tapi secara format deskripsi, secara ini sudah cukup baik. Tapi ya saya masih menyayangkan gitu ya bahwa gambar itu masih tidak ada skala gitu. Padahal kemarin sudah dibilang ada skala. Oke, oke, good, good. Nah ini rijangnya bagus, tapi ini masih kuarsa gitu. Oke lah,
Kita kelarin dulu biar adil ya, karena tadi sudah banyak yang terbuka. Gipsum, silika, batuan sedimen plastik ya, ini udah oke lah. Orchid shell ya udah cukup. Jadi kurang ini gipsum, silika, nah ini udah oke juga nih. Sudah cukup baik ya. Ya kalaupun tidak tahu itu silika apa, at least dia silika gitu, nggak sampai jauh banget ke batu beku gitu ya. Sedang kimiawi, emang itu iron stone, wah, saya kurang tahu iron stone itu. Nah ini juga ada klaster baru nih ya, hematitic iron stone itu apa gitu. Jadi tolong kalau misalnya kalian ngelihat nih deskripsi, lihat teman kalian gitu ya, atau bagi-bagi gitu ya, biasalah itu mahasiswa gitu ya. Misal saya deskripsi ini, kamu deskripsi ini gitu bareng-bareng. Ya harus dicek juga apakah memang hasil deskripsinya itu sesuai gitu dengan dengan penamaan sedimen kimiawi yang ada gitu ya. Nah disebutin sampai volkanik gitu. EV itu bukan eksklusif volkanik, EV itu evaporit ya. Oke, ini sudah sampai mana nih? Sakti ya, berapa banyak lagi? Masih banyak nih. So, kita dari terakhir gitu ya. Oke, nih andesit nih, sampai andesit teralterasi gitu ya. Nah ini saya kurang tahu gitu ya. Apakah apakah karena di fotonya ditaruh di AI gitu ya, bagaimana sampai ke Batam itu semua. Oke. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang ini kalau dicek semua nanti habis waktu kita. Jadi kita em, masih cukup disayangkan lah ya. Berarti, tapi nggak apa-apa. Jadinya eh, saya bisa melihat gitu bahwa memang masih agak kurang di pembagian klasifikasi batuannya gitu kan. Jadi kita coba ulang dulu gitu sebelum kita masuk materi, dikit saja gitu ya. Untuk klasifikasi batuan ini agar tidak salah lagi lah ya untuk pembagian batuannya. Oke, gimana ya? Kimiawi, kimiawi, nah, oke, oke. Ini tolong perhatikan semua ya, tolong perhatikan semua. Kita review dikit saja gitu ya tentang pembagian batuan. Diharapkan nanti kalau misalnya ada praktikum lagi gitu ya, jangan sampai salah lagi. Karena kalau salahnya di ujian, pengaruh ke nilai gitu ya. Nah, ini kita coba ke klasifikasi batuan menurut Kusuma Dinata saja. Simple saja. Jadi kita tuh masuk ke pembelajaran sedimentologi dan stratigrafi gitu ya. Yang mana dari namanya saja itu kan kita berkaitan dengan batuan sedimen. Nah itu terdiri dari sedimen ya, sebelumnya. Nah batuan sedimen harusnya kalian sudah pelajari gitu kan di geologi dasar, di geologi fisik atau namanya saya kurang tahu. Nah bahwa batuan itu dibagi tiga kan, batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Nah kita fokus ke batuan sedimennya ini. Nah di sedimennya ini itu dibagi lagi. Jadi ada yang mekanik, kemarin yang praktikum pertama gitu ya, itu detritus halus dan detritus kasar berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran butirnya. Jadi ukuran butir yang halus dia digolongkan detritus halus. Ukuran butirnya kasar detritus kasar. Nah ini disebut sebagai mekanis. Kenapa? Karena dia dibentuk secara fisika, secara mekanik. Jadi dia tererosi. Nah jadi entah itu dari batuan sebelumnya itu apa gitu, tapi kan kelihatan butirnya dia kasar ya batu pasir, konglomerat, breksi, tergantung ukuran butirnya dia halus ke Lampung Lanau gitu ya atau ke Sepi. Nah ini dua ini itu sudah cukup baik hasil praktikum kalian gitu ya. Hasilnya sudah baik sekali gitu di sini karena mungkin secara deskripsi juga cukup simpel
Nah, namun ketika kita masuk ke materi minggu kemarin, yaitu evaporit, silika, dan organik, gitu ya, batu bara, golongan ini. Nah, kalian masih cukup bingung di sini. Nah, batu bara, oke. Di batu bara kalian udah bagus banget. Ah, bisa membagikan menjadi batu minus, bisa jadi lignite, bisa jadi antrasit. Itu sudah cukup baik di batu bara. Nah, tapi di silika dan evaporit, kalian masih kurang gitu ya. Yang mana evaporit itu kan kita sudah lihat bahwa dia terdiri dari gipsum, anhidrit, dan batu garam. Simpelnya ya, memang nanti akan ada banyak. Tapi banyak sekali nih di evaporit ini kalian mendeskripsikannya sebagai batuan beku, sebagai kuarsit. Ya, nah, kuarsit itu hampir separuh jawab kuarsit ya, padahal perasaan saya nggak pernah gitu menunjukkan bahwa kita belum sampai di level kuarsit kuarsit kan gitu kan. Kita simpel aja di batuan sedimen itu membaginya, tapi sayang sekali masih tidak tepat. Batuan evaporit itu kan terbentuk secara kimiawi, secara solusi, gitu ya, secara kimiawi terbentuknya. Jadi ada solusi terpresipitasi di laut dangkal mostly ya. Nah, apa yang terpresipitasi itu akan menentukan jadinya si batuan favoritnya ini. Gitu ya. Jadi misal kita punya laut dangkal nih, dangkal, dangkal, misalnya. Nah, sedimen-sedimennya ini tergantung dia kimiawinya apa, dia akan membentuk, nah, misal posisi sedimen ini. Nah, itu akan jadi batuan tuh. Nah, tergantung kimiawinya apa. Kalau dia kimiawinya akan membentuk gipsum, ya dia akan jadi gipsum. Kalau ada H2O, kalau tidak ada jadi anhidrit. Kalau dia ternyata yang terpresipitasi ini garam, ya dia akan jadi batu garam, gitu, alit. Nah, itu batuan sedimen. Kalau bukan, kalau sampai ke andesit, ya itu udah batuan beku. Batuan beku bentuknya beda lagi. Kenapa ini penting? Karena sedimen ini, kalau misalnya di subsurface gitu ya, kita bisa harus tahu nih mana yang beku, mana yang sedimen. Simpelnya. Yang mana kalau udah batuan beku ya itu kemungkinan basementnya atau non target lah. Dan batuan beku kemungkinan di paling bawah tuh. Kenapa sering disebut basement? Karena di bawahnya beku, baru di atasnya sedimen banyak. Ya. Nah, ini kalian masih sering salah nih. Nanti kita coba ulang ya favorit ini. Mungkin sebelum ujian. Nah, dan silika juga kalian masih banyak yang salah menjawab ini dengan apa tadi? Shale. Ya memang mirip sih dengan shale gitu ya secara ukuran butir, tapi kan kita lagi membahas itu sebagai konteks batuan silika. Nah, batuan silika ini terbentuk secara kimiawi dan organis. Bisa dua-duanya gitu secara langsung. Kenapa? Kenapa disebut silika? Karena batuannya terdiri mostly dari mineral atau butir-butir silika. Yang mana kalau misalnya yang jadi contoh kemarin itu kan chart gitu ya, itu Rijang itu terbentuk dari presipitasi butir-butir silika yang terbentuk secara kimiawi atau sisa-sisa makhluk hidup yang itunya apa istilahnya tuh cangkangnya terdiri dari silika juga gitu, makanya disebut sebagai organis dan kimiawi juga silika ini. Jadi kan kita kemarin udah evaporit dan silika, nah di dua ini kalian masih kurang sekali. Di tiga yang ini kalian sudah cukup oke. Nah, karbonat nanti kita akan masuk ya setelah itu. Jadi dan ternyata tadi masih ada yang jawab karbonat gitu. Nah, itu cukup salah juga. Nah, kimiawi itu yang saya bilang gitu kan, bahwa dia terdiri dari precipitated material that was once in a solution. Jadi dia material yang terpresipitasi awalnya dia dalam suatu solution. Presipitasi ini ya kalau yang disebut sebagai kimiawi itu dia inorganik. Kalau dia organik disebut sebagai batuan sedimen organik. Ya, dua-duanya presipitasi. Oke, nah itu ya jangan sampai salah cer gitu evaporit. Padahal sudah jelas gitu ya di TPP-nya. Ya, cer evaporit. Nah dan juga dilihat juga bahwa kejang evaporit itu dari gipsum, anhidrite dan halit gitu. Harusnya kalian menjawabnya ya tidak jauh dari sini gitu ya. Dan contoh di Google juga cukup banyak gitu. Ya.
Oke, oke. Nah, kita udah berapa ini? Separuh jam kelas ya udah ya untuk membahas ya materi pertama tadi, revisi itunya. Tapi cukup penting nih, saya jadi aware, gitu, cek-cek tadi, ternyata masih banyak yang kurang di pembagian klasifikasi sedimen. Jadi kita harus ulang dikit. Ya, jadi nanti takutnya ketika sudah masuk panjang ke mekanisme transport, ternyata klasifikasinya masih kurang kayak tadi, itu nanti di ujiannya bermasalah, gitu, sayang nilainya. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk mekanisme transport? Boleh Rehan tadi on mic? Jelas, Pak. Oh, oke. Jelas ya, kalau jelas jangan sampai saya kasih kesempatan lagi nanti ya untuk deskripsi ulang gitu ya agar nilainya lebih baik. Jadi tolong jangan sampai mengulangi lagi gitu ya. Klasifikasinya kurang tepat. Oke, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita masuk ke materi minggu ini yaitu mekanisme transport. Ya. Jadi tolong diperhatikan nih, sayang sekali gitu kan. Oke, sebentar saya sampaikan dulu. Oke, nah kita kan tadi sudah melihat bahwa batuan sedimen itu terdiri dari yang mekanik dan yang kimiawi dan organik gitu ya. Kita balik lagi ke yang batuan sedimen mekanik. Yang mekanik ini kalian sudah cukup baik kan, bagaimana mendeskripsikannya sudah cukup oke yang di minggu pertama itu. Nah, tetapi di sedimen mekanik ini itu cukup banyak nanti variasinya. Jadi tidak sesimpel ukuran butir saja yang nanti kita lihat. Ada yang nanti akan namanya struktur sedimen, dan beberapa banyak hal lain lagi gitu ya yang kita sudah pelajari minggu kemarin di tekstur sedimen ada apa saja gitu ya tekstur sedimen itu. Nah, ada kemas, kurang butir, roundness, sphericity, dan lain-lain yang kalian sudah deskripsikan dengan baik juga. Dan kemarin banyak juga yang menjawab gitu ya, yang cukup baik. Nah, tetapi di sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya dia tertransfer. Oke. Nah, jadi ini outline yang akan kita pelajarin ya, bahwa sebuah proses sedimentary, proses sedimen, bagaimana batuan sedimen terbentuk, khususnya di batuan silisi klasik. Silisi klasik ini sinonim ya, itu terdiri dari bottom traction dan suspension. Apa kedua hal ini? Kita akan pelajari overview-nya dulu, apa kedua hal ini. Lalu kita akan mempelajari beberapa konseptual background dalam flow river gitu ya, akan menyentuh sedikit mekanika fluid dan bagaimana sedimen transport, lalu behavior dari fluida dan partikel dalam fluida, serta bagaimana nanti kedua hal ini tentang flow dan behavior dari flow, behavior dari fluid akan mempengaruhi sedimen apa yang terbentuk gitu ya. Bed form apa yang terbentuk, suatu sedimen apa aja, teksturnya bagaimana gitu dari mekanisme transport. Oke. Nah, jadi sedimen itu dapat tertransport dengan berbagai macam media. Tapi yang paling sering itu di water, gitu ya, di air. Dan juga dapat juga tertransportasi di udara, dapat juga tertransportasi di es, dan dapat transportasi di berdasarkan media gravitasi. Nah, media gravitasinya kan kita pelajari di minggu depan gitu ya, bahwa memang ada bagaimana sedimen itu akan terbentuk turun gitu ya karena adanya efek gravitasi. Biasanya ini terjadi di self edge atau slope atau batas dari kontinental self gitu ya ke
laut dalam gitu. Nah, di sini sering sekali terjadi pengendapan sedimen secara gravity mass flow, gitu ya. Nah, tapi kita minggu ini akan fokus ke sini dulu ya, water. Jadi pengendapan yang biasanya di sungai, atau di delta, atau di sungainya di dalam delta, ya, yang disebut sebagai bottom traction dan suspension. Jadi apa sih istilahnya bottom traction dan suspension itu? Jadi kalau bottom traction itu dia secara kasarnya gitu, butirnya itu masih menyentuh bottom dari sungai tersebut gitu ya, bottom dari airnya. Entah dia nanti bergeraknya secara rolling, muter-muter saja, atau dia loncat-loncat, disebut saltation, itu dia masuk ke dalam bottom traction. Kalau dia butirnya bergerak secara terbang, dia mengalir atau terbang gitu ya, disebut terbang aja di airnya, nah itu disebut sebagai suspension. Jadi secara umum pergerakan mekanisme itu terbagi menjadi dua ini, ya, traction dan suspension. Tapi bagaimana suatu sedimen, suatu butiran dapat bergerak secara bottom traction. Dan satu lagi kenapa mereka bisa bergerak secara suspension. Nah, ini akan kita pelajari konseptual, ya, charge gitu ya. Jadi discharge ini adalah mempelajari tentang air yang flowing to a cross section of a channel. Ya, jadi A itu areanya, U itu kecepatannya, ya, dan B itu depth-nya. Jadi flow karakteristik dari suatu aliran fluid itu dipengaruhi oleh apa saja, gitu ya. Apalagi dalam suatu channel nih, kita kan sering menemukan endapan sedimen itu di suatu channel, yang mana channel itu fluida dan akan tidak jauh dari mekanika fluida. Yang mempengaruhi ini ada tiga nih. Kalau dari persamaan, ya, ada kedalaman sungainya, lebar, ya, dan kecepatan arusnya. Jadi ketiga ini yang akan mempengaruhi discharge atau volume air yang akan bergerak, ya. Secepat apa dia tergantung dari ketiga uh, unit ini, gitu ya, ketiga parameter ini. Nah, jadi flow karakteristik kalau dia depth, width, dan velocity-nya do not change, itu bisa disebut sebagai steady flow. Tapi kalau dia tidak change di antar tempat ke tempat disebut sebagai uniform flow. Jadi dia awalnya uniform nih di dalam ini, terus ada yang berubah nih di sini. Berarti kan apa yang berubah? Width-nya. Mulai dia akan menjadi non-uniform flow. Lalu kalau dia tempatnya sama lagi, nah di dalam ini non-uniform kenapa? Karena depth dan depth-nya ini mungkin tidak, depth-nya sama gitu ya, tapi width-nya berubah nih. Jadi di tempat kedua ini sungainya itu mengecil. Jadi dia disebut sebagai apa? Non-uniform flow. Karena dia akan berubah terus nih discharge-nya gitu ya. Jadi ketika misalnya kecepatannya di sini misalnya satu gitu kan, karena depth-nya mengecil, width-nya mengecil ya kecepatannya akan lebih tinggi gitu kan. Semakin ke sini. Sini akan jadi uniform lagi karena secara area dan secara width dia sama gitu. Velocity-nya akan tetap sama. Jadi itu dulu ya, ada uniform flow dan non-uniform. Nah, itu dan flow ini gitu ya, karena masih masuk ke dalam hukum fisika juga akan menuruti atau mentaati hukum conservation of mass. Jadi no fluid is lost between cross section satu dan ini. Jadi apa yang berubah? Pasti ada yang berubah kan. Either kecepatannya jadi berubah, depth-nya jadi berubah, agar dia tetap terkonserv massa fluidanya. Jadi itu konsep dasarnya gitu ya. Bahwa fluid itu dipengaruhi oleh apa tadi? Depth, area, depth, width, dan velocity atau area gitu ya. Depth kali width itu kan area. Area itu jadi apa? Velocity-nya. Jadi
Kalau misalnya kita punya dua tempat yang berbeda seperti ini, dia harusnya sama karena ada hukum conservation of mass. Jadi ketika areanya mengecil ya kemungkinan di duanya adalah velocity-nya meninggi, gitu ya, membesar gitu. Jadi sesimpel itu aja. Nah, kita masuk ke behavior dari fluidanya dan partikel dalam fluida. Jadi ketika kita sudah mempelajari konsepnya, tadi kan jauh kita lihat bahwa sedimen itu tertransport secara bottom traction dan suspension itu dipengaruhi oleh konsep dasar yang disebut sebagai discharge gitu ya, yang dipengaruhi oleh area dan kecepatan fluidanya. Nah, kita lihat bagaimana behavior tingkah laku dari fluida ini dan partikel dalam fluida. Sehingga kita bisa dapat waveform yang berbeda. Kita dapat mekanisme transport yang berbeda. Behavior of fluid ini akan kita bagi lagi gitu ya. Sini. Tuh. Yang pertama adalah tentang entrainment of particles. Yang berhubungan dengan equation dari Bernoulli. Jadi simpelnya gitu ya. Kalau dari bahasanya kan cukup riweh-riweh gini. Simpelnya ini nih bagaimana partikel itu bisa terangkat. Sama ya. Jadi di bab behavior of fluid ini kita akan mempelajari tentang bagaimana entrainment of particles, jenis flow gitu ya, laminar dan turbulen, serta number apa yang berpengaruh di situ, bagaimana transport of particles in a fluid, dan hubungan tentang grain size serta flow velocity. Ini pertama dulu ya, entrainment of particle. Jadi bagaimana nih sebuah partikel itu dapat terangkat gitu ya. Jadi moving grain, sebuah grain yang bergerak, itu adalah hubungan tentang flow gitu ya. Adalah result dari frictional drag between the flow and the class. Jadi friction antara flow fluidanya dengan butirannya. Nah, tapi kan awalnya dia kalau kita lihat butirannya yang kita lihat tadi di bottom traction dia terangkat dan juga yang suspension. Jadi kalau misalnya kita lihat ini ya dia harusnya rolling-rolling aja kan geser-geser doang. Tapi jangan lupa kan di dalam suatu fluida. Nah, sehingga kita punya further force yang membuat si grain ini salted atau naik atau ke atas. Dia lift. Nah, the force bagaimana suatu butir ini dapat naik, dapat terangkat dalam suatu pergerakan fluida atau kelas gitu ya, itu disebut sebagai efek Bernoulli. Ya. Nah, ini juga yang akan menjadi bagaimana Bernoulli ini, efek Bernoulli ini, itu yang menjadi dasar bagaimana suatu pesawat terbang itu bisa terbang. Bagaimana suatu pesawat terbang bisa lift. Nah, intinya kita tidak usah mendalami banget ini ya, karena harus kita. Nah, Bernoulli effect ini intinya dia ini kita remind saja, tahu ya. Itu adalah reduction of pressure. Jadi kan ke atas itu kan kita kan bisa dibawa karena ada pressure proportional to the increase of flow velocity as the flow encounter an obstacle. Gitu ya. Jadi ketika flow ini menghantam butir, akan ada pengurangan pressure sehingga dia dapat terangkat. Itu disampaikan dalam sini ya. Seperempat rho GH ditambah rho V per 2 tambah V. Sehingga itu dapat disebut sebagai drag forces atau lift forces. Ya. Jadi prinsip inilah yang menjadi dasar bagaimana suatu partikel dapat kena entrainment atau kasarnya. Kalau ada yang nanya, bagaimana sih suatu butir dapat terangkat ya? Berdasarkan efek Bernoulli ini. Itu ya, simpelnya ya. Kedua, di dalam suatu particles, di dalam suatu fluid, kita akan menemukan dua jenis flow, yaitu laminar and turbulent flow. Apa itu laminar and turbulent flow? Ya, jadi ada dua tipe fluida nih. Yang pertama laminar dan yang kedua turbulent. Dalam suatu flow yang laminar atau aliran yang laminar, semua molekul dalam suatu fluida itu bergerak secara paralel to each other in the direction of the transport. Jadi dia
sangat paralel sekali. Sedangkan kalau turbulent flow, molekulnya ini akan bergerak ke berbagai macam arah, gitu. Tetapi net movementnya akan ke arah yang tertentu, gitu ya, the transport direction. Apa namanya? Itunya, gitu ya. Apa namanya? Secara pergerakan transport direction. Nanti kita lihat gambarnya. Eksperimen menunjukkan bahwa laminar itu sangat jarang sekali apa namanya terjadi gitu dalam, ya, bahwa akan banyak sekali efek-efek yang menyebabkan partikel itu tidak akan bergerak secara paralel nih, di satu tempat gitu ya, di satu secara paralel. Nah, tetapi bukan berarti laminar flow itu tidak ada, kadang ada juga. Nah, tapi apa nih, bagaimana nih kita bisa menentukan, kita bisa melihat suatu flow ini akan jadi laminar atau turbulen? Nah, itu menggunakan Reynolds number ini, ya. Jadi kalau ditanya apa yang membuat sebuah flow dapat menjadi laminar atau turbulence gitu ya, ya kita balik ke Reynolds number gitu, yang mana rho adalah densitas dari fluida dikalikan oleh mean flow velocity dan depth dari suatu area discharge gitu ya, dan dibagi berdasarkan viskositas dari fluidanya. Nah, bisa kalian lihat dari rumus ini bahwa semakin besar viskositas dari batuan atau kekentalan dari suatu fluida, maksudnya kekentalan dari fluida gitu ya, maka dia akan membuat Reynolds number itu akan semakin kecil. Nah, kalau kita punya fluida yang kental gitu ya, nah kayak misalnya susu kental manis, ya gerakan flow-nya akan kurang lebih itu laminar kan, dia dalam satu arah yang sebenarnya pergerakannya itu paralel gitu, butir-butirnya gitu, material-material susunya gitu ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Reynolds number yang kecil akan menghasilkan flow yang laminar, sedangkan Reynolds number yang besar akan menunjukkan flow yang turbulent, gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini laminar flow itu ya, dia butirnya itu searah, gitu ya, paralel dengan movement dari transport fluidanya. Sedangkan kalau high Reynolds, kalau yang turbulent, dia itu bergeraknya tidak paralel nih, butirnya naik turun gitu ya, tetapi secara net movement dia ke kanan ya. Itu sebagai turbulent flow. Nah, karena kita berurusan dengan sedimen ya, yang bergerak di udara atau air, akan sangat jarang sekali kita menemukan flow yang laminar. Kenapa? Karena flow yang laminar itu butuh viskositas yang tinggi, ya, susu kental manis, lem misalnya ya, itu kan kental, jadi dia laminar flow-nya. Tetapi kalau kita berhubungan dengan air dan udara, kita kan lebih sering urusan dengan flow yang turbulent. Nah, tetapi yang harus kalian ingat, ini sering sekali ditanya di ujian ya, tentang karakteristik dari flow itu. Jadi intinya viskositas ini nih, ya, viskositas dan yang atasnya juga. Jadi viskositas itu adalah pembaginya, ya. Jadi Reynolds number yang rendah akan menyebabkan dia menjadi laminar, dan yang tinggi akan menyebabkan dia menjadi turbulence. Oke, itu Reynolds number, ya. Jadi kita sudah masuk dua, yaitu Bernoulli equation dan Reynolds number. Nah, ini lebih detailnya gitu ya, turbulent flow ini. Oke. Bahwa flow itu kalau yang turbulent dia tidak smooth, ya. Ya. Dan turbulence ini akan selalu terjadi di suatu river flow, yang mana di sana yang biasanya sedimen banyak terendapkan. Jadi kita kan berhadapan ini. Nah,
di angka Reynolds number ini, jadi ketika dia diambil cut off-nya biasanya ya, lebih dari 2000 itu disebut sebagai turbulent flow. Kalau dia kecil dari situ, dia laminar flow. Dan sisanya itu mungkin transisinya. Ya. Nah, laminar flow ini biasanya terjadi kepada fluida yang velocity-nya sangat rendah atau depth-nya juga rendah gitu ya. Atau viskositasnya yang tinggi. Nah, kalau sungai jelas aliran sungai itu kenceng gitu. Aliran sungai itu kenceng dan depth-nya itu sangat dalam gitu ya. Jadi kita akan selalu bertemu dengan. Oke, selanjutnya kita masuk ke transport of particle in a fluid. Nah, ini yang masuk ke bagaimana suatu sedimen itu bergerak. Kita sudah tahu bahwa dia dapat terangkat dengan Bernoulli equation dan dia most likely secara Reynolds number dia masuk ke dalam turbulent flow. Lalu bagaimana suatu transport ini dalam turbulent flow dapat terjadi? Pertama adalah traction, bottom traction gitu ya. Dia rolling over in the bed of the surface. Yang kedua itu saltation. Jadi dia terangkat-angkat. Itu bisa disatukan sebagai bed load gitu ya atau bottom traction. Nah, sedangkan yang kedua adalah suspension. Butirnya ini bergerak, melayang di atas flow fluid. Dan yang terakhir adalah solution. Atau dia tertransport secara kimiawi. Nah, itu kita tidak bahas dulu. Nah, bisa dilihat di sini ya, berbagai jenisnya. Ada yang rolling, ada yang sliding, ada yang saltation. Jadi saltation itu loncat gitu ya, butirannya tak, tak gitu ya. Apalagi jelas ini di sebuah sungai yang flow-nya turbulent gitu. Banyak sekali hal. Nah, yang di atas itu itulah yang disebut sebagai suspension. Nah, secara umum butiran yang akan semakin kasar itu biasanya terjadi bed load, gitu ya, bed load atau bottom traction, yaitu rolling, sliding, saltation. Sedangkan semakin halus dia akan semakin terbang dan akan bergerak bersama fluida di atas sebagai suspended load. Itu ya. Wah, ini ada videonya. Nggak gerak ya videonya ini, sayang sekali. Oke, jadi mungkin bisa dilihat di. Nah, dan yang terakhir, behavior dari fluida ini akan kita lihat dengan Stoklow and Hillstrom diagram. Nah, sebelum masuk ke yang terakhir, adakah yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Oke, jadi kita sudah masuk ke Bernoulli equation, Reynolds number, dan terakhir kita coba masuk ke Stoklow and Hillstrom diagram. Ini penting sekali. Ini di pertemuan pertama sudah kita lihat ya, sudah kita perlihatkan tentang Hillstrom diagram ini, yaitu hubungan antara grain size dan flow velocity yang akan menjadi parameter kapan suatu butir itu dapat tertransport, kapan suatu butir itu dapat terdeposit, dan jenis transport apa yang akan terjadi pada butir tersebut, ya. Dan juga akan menunjukkan kapan suatu butir ini juga dapat terjadi erosi. Oke, jadi ini diagram ini biasanya akan selalu keluar saat ujian. Jadi kalian disuruh jelaskan diagram ini dihubungkan dengan tadi teori flow fluida tadi ya, flow velocity. Apa hubungannya discharge
apakah alirannya ini turbulen atau laminar di sini, gitu ya. Nah, dan di sini yang kalian bisa lihat adalah hubungan antara ukuran butir dan kecepatan fluidnya ya, kecepatan flow-nya dari suatu. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat grain size-nya 1 mili dan kecepatannya kurang, nih, misal kita taruh titik di sini, misal di sini. Ini logaritmik ya scale-nya. Jadi kalau grain size-nya 1 dan kecepatannya 3, ya, 3 cm per second, apa yang terjadi pada suatu grain tersebut? Yang mana grain size 1 ini itu adalah apa tuh 1 mm? Maksudnya ke korsen, ya, pasir kasar. Gitu. Jadi kalau sebuah pasir kasar yang terkena velocity 3 cm per second, apa yang akan terjadi sama batuan tersebut? Ada yang mau jawab? Oke, kita nggak lanjut ya kalau nggak ada yang jawab. Ya. Yang mau jawab apa yang terjadi? Ya, jadi ada mungkin 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan satu yang ini, pertanyaan satu yang ini ya, warna merah, yang warna kuning. Kita punya seal yang kecepatannya 3 juga. Seal yang kecepatannya 3 juga gitu ya. Apa yang terjadi pada seal tersebut? Dan yang terakhir, kita punya ini cobbles gitu ya, ukuran 100 mm dengan kecepatan berapa? 200 cm per second. Apa yang akan terjadi dengan yang satu gitu ya, yang A? Apa yang terjadi dengan butir B? Dan apa yang terjadi dengan butir C? Yang biasanya akan jadi pertanyaan. Coba ada yang mau jawab apa nih yang terjadi sama butir A, gitu ya, suatu seal dengan kecepatan 3 cm per second. Apa yang akan terjadi pada butir tersebut? Yang mau jawab? Yang mau jawab? Masih ini kan, memperhatikan kan? Jadi jangan sampai kejadian yang deskripsi berulang lagi ya. Lumayan saya revisi gitu ya, saya liatin mana yang salah gitu ya. Tapi masih aja melakukan hal yang sama. Nah ini kita coba lihat bareng-bareng nih, diagram Wilson. Karena ini penting sekali. Intinya ini merangkum semua apa yang sudah kita pelajari di 3 poin sebelumnya. Nah, jadi apa nih yang terjadi di titik A ini, apa yang terjadi di titik B dan titik C, untuk sebuah bentuk. Tolong dijawab. Dan dijawab, saya tembak ini ya. Coba, coba Wahyu, paling bawah nih. Mau jawab Wahyu. Apa yang terjadi sama butir A kalau dia di sini? Eh, materialnya mungkin masih mengalami erosi, Pak. Oke, belum ya. Jadi gini cara bacanya. Oke, good. Jadi intinya kalau dia di dalam sini, gitu ya, dia akan tertransport saja. Jadi kalau kecepatan 3, ukuran butir 0,01, gitu ya, suatu butir ini akan mengalami transport in suspension. Jadi dia terbang di fluida ini.
Nah, kalau misalnya kecepatannya udah mulai di atas sini untuk ukuran butir yang sama, nah di sini, nah dia tertransport dan tererosi untuk yang unconsolidated. Tetapi kalau dia sudah mulai di atas sini untuk ukuran butir yang sama, baru dia tererosi. Jadi begitu ya cara baca diagram ini. Simpel saja. Iya, Oke, Pak. Baik, baik, Pak. Terima good, kasih, good. Pak. Makasih Wahyu. Nah, yang B ada yang mau jawab? Apa nih yang terjadi untuk butiran korsen dengan kecepatan 3 cm per second? Jawab. Coba. Coba ada yang mau jawab dulu gitu. Good tadi Wahyu dijawab. Coba yang paling atas. Valentinus mau jawab nggak? Untuk ini. Apa yang terjadi di butiran B ini nih? Kalau gitu. Apa yang terjadi di sini? Kita punya korsen, kecepatan flow-nya 3 cm per second. Apa yang terjadi? Oke, AFK kan? Coba Tesalonika. Tesalonika menjawab ini. Yang B ini apa? Apa yang terjadi di sini? Ada yang lain yang membantu? Kita nggak lanjut ya. Jadi kita harus pahami Pak, dulu ini. mungkin, Oke, betul. Boleh, boleh, Wahyu. Pak, mungkin pada titik B itu butiran mengalami pengendapan, Pak. Karena Oke, pada oke. kecepatan itu tidak cukup kuat, Pak, untuk mengangkut Oke, butiran. oke, good. Simple ya. Jadi gitu cara bacanya, Wahyu. Nah, yang ini dia satu, terus kecepatannya kurang kan? Berarti kan untuk korsen itu butuh berapa ini? Minimal 5 cm per second lah ya, kurang lebih ya. 5, 6 cm per second untuk dia bisa mulai tertransport gitu. Dan itu tertransport sebagai, karena di sini tertransport sebagai bed load. Either dia salvation, itu butirnya ya, loncat-loncat, atau sebagai rolling gitu ya, bisa juga sliding. Jadi nanti kan pertanyaannya kurang lebih kayak gitu. Jadi saya kasih titik, menurut kalian apa nih yang terjadi di sini gitu ya. Dan jelaskan dulu nih diagram ini untuk apa hubungannya. Yang terakhir gitu ya, untuk butir ini, 100 ini, apa, cobbles ini dengan kecepatan 110 cm per second, apa yang terjadi dengan butir C? Jawab dulu. Mungkin Pak, mungkin mengalami erosi dan transport Pak. Nah, oke. Okay. Good, Olivia. Tapi ini ya, belum erosi ya. Jadi ini mungkin harus diluruskan dulu. Erosi itu akan terjadi di atas ini ya, yang garis yang ini nih. Jadi erosi itu kan jadi kalau dia udah di atas ini. Kalau di sini dia masih transport, ya kalau di dalam ini, pas atas dead load gitu ya. Nah kalau yang di sini, nah baru jadi dia kayak ada beberapa apa, bagian gitu. Ya bagian ini satu, dua, tiga, empat, dan lima. Oke, good. Jadi benar Olivia tuh bahwa ini dia akan transport, tapi belum belum tererosi ya, belum tererosi gitu. Nah, untuk mengerosi cobbles itu butuh kecepatan yang lebih tinggi lagi, yaitu mungkin di pasnya gitu ya, 200, ini kan 200 cm per second, ya, berarti di 400 dia baru mulai tererosi. Kalau dia dekat-dekat gitu ya di 390, 380 cm per second, nah itu baru dia tertransport dan tererosi. Oke, ya tapi bisa jadi juga ada erosi. Tapi kecil sekali kemungkinannya karena dia masih kurang kencang slow velocity-nya untuk dia tererosi. Oke, good ya. Jadi ini pasti dan selalu tiap tahun keluar ujian. Jadi saya harapkan tidak terjadi uh, kesalahpahaman. Jadi tadi pertanyaan tiga yang sudah bagus. Jadi tadi yang masih belum jawab dan belum memperhatikan diharapkan ini juga ya
mengerti juga dengan diagram. Oke, next gitu ya. Next kita masuk ke stock slow. Gitu. Jadi stock slow ini intinya di ini tadi ya, diagram Hillstrom tadi itu merangkum tentang kapan dia terdeposit, kapan dia tertransport, dan kapan dia tererosi. Nah, kapan dia terdeposit itu tuh ada hukumnya lagi, yaitu stock slow. Ya. Kapan suatu butir dapat settle, gitu ya, dapat terendahkan, kapan kecepatannya, gitu ya, di dalam statik cylinder. Jadi kenapa dapat kesimpulan bahwa ini ya, kenapa diagram Hillstrom bisa dapat kesimpulan bahwa ukuran butir 1% ini dia terendapkan di flow velocity di sini misalnya berapa 6 ya. Kenapa bisa terendapkan di sana ya? Karena berdasarkan stock law ini tadi yang menyatakan bahwa grand diameter dikalikan uh, grand diameter dikalikan gravity dan dikalikan di grand diameter kuadrat dikalikan grand density kurangin fluid density dibagi oleh 18 kali dynamic viscosity itu di situ dia tahu bahwa disitulah kapan misalnya tadi contoh ini dia mulai terendahkan di kecepatan itu dia mulai ya. Dan yang terakhir adalah hubungan dari flow ini ke bentuk suatu bed form. Nah, jadi Froude number ini jadi cukup panjang ini ya, banyak sekali gitu ya. Banyak sekali angka-angka di materi minggu ini gitu. Tadi kita punya Bernoulli, punya Reynolds number, punya diagram Hillstrom, Stokes law, gitu ya. Ada lagi nih Froude number nih. Jadi apa nih Froude number? Jadi Froude number ini memperlihatkan tentang energi dari flow-nya. Ya. Nah, energi dari flow ini merupakan rasio dari inertial to gravitational force in the fluid, atau bisa juga disebut sebagai rasio dari velocity dibandingkan dengan depth of the flow. Ya. Nah, intinya Froude number ini akan menentukan bahwa apakah energi dari flow ini subcritical, supercritical, atau critical. Ya. Nah, jadi ketika flow ini energinya tinggi, dia akan membentuk apa? Akan membentuk standing wave. Seakan-akan membentuk sebuah ombak. Itu dia disebut sebagai, bahkan kalau misalnya dia sudah super critical, akan membentuk seperti rapids gitu ya. Apa ya bahasa Indonesia? Pulse rapid itu kayak rapids, aduh bahasa Indonesia. Ya rapids yang sangat cepat yang whirling itu. Nah, a spatial transition from subcritical to supercritical flow is characterized by a hydraulic jump. Jadi intinya simpelnya ya bahwa kita punya supercritical flow dan kita punya subcritical flow berdasarkan dari energi flow-nya tadi. Nah, ketika kita punya yang subcritical gitu ya, biasanya dia akan membuat patterns dari waveform. Ini yang akan menjadi itu tadi ya, yang akan menjadi struktur sedimen. Jadi ketika kita punya pattern Froude number yang rendah gitu ya, yang subcritical, dia akan membentuk berbagai macam waveform seperti ripples, dunes, gitu ya, plain bed, washout dunes. Nah ini bed form. Jadi bentuk bed kalau bawahnya sedimen juga itu tuh ditentukan oleh Froude number ini. Nah ini kalau misalnya terendapkan gitu ya, dia akan menunjukkan di batuan itu struktur sedimen. Dunes ini akan jadi apa, ripples ini akan jadi apa, gitu ya. Nah dunes ini biasanya menjadi cross lamination atau cross bedding. Nah ripples ini menjadi ripple lamination. Nah sedangkan kebalikannya, kalau misalnya dia super critical, dia akan membentuk standing wave, dia akan membentuk anti dunes. Ini juga akan memperlihatkan hasilnya di situ. Nah ini ya.
simpelnya gitu ya, dari Simon Farrell tahun 65, wah sudah tua sekali ya. Ya. Jadi intinya Schroeder number yang rendah akan membuat dia menjadi dunes dan ripples. Low regime gitu ya, low regime atau subcritical. Nah, kalau supercritical dia akan bentuk plain bed atau anti dunes. Ini akan berhubungan dengan itunya tadi ya, apa namanya? Berhubungan dengan bentuk bed formnya tadi, berhubungan dengan struktur sedimen yang akan dibentuk nanti. Kalau bed form, jadi tadi kan saya sudah bilang bed form banyak. Jadi bed form itu apa sih? Jadi bed form itu adalah morphological features yang terbentuk dari interaction between a flow and a cohesionless sediment on a bed. Jadi ketika kita punya sungai, saya di atasnya ada fluida gitu ya. Nah, kalau kalian pernah mandi di sungai gitu ya, kayak saya dulu pernah mandi di Sungai Musi, ya, kita tuh akan menginjak sedimen yang masih loose. Jadi bukan batuan keras gitu, karena kumpulan sedimen di bawahnya. Nah, dan ini masih cohesionless disebutnya. Ya, masih belum masih bisa bergerak gitu. Nah, bentuk bed form ini bisa seperti ini, bisa dia plain bawahnya, gitu. Kalau nggak diinjak orang berenang, bisa dia bentuknya kayak gini, bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya juga kayak gini. Tergantung oleh bagaimana Froude number ini memperlihatkan flow of energinya. Kalau dia ternyata flow-nya super critical, dia akan membentuk anti dunes nih kayak. Kalau ternyata bentuknya nanti dia ternyata subcritical akan membentuk ripples di bawah. Nah, ini efeknya apa? Ini kan akan bed form ini kan akan diendapkan lagi nih oleh sedimen di atasnya gitu misalnya. Sedimen di atasnya nih. Tuh sisanya bisa di bawah. Nah, misalnya kita punya sedimen di atas ini. Dia kan numpuk tuh nanti tuh. Nah, itu tuh akan menjadi tekstur sedimen nih kelihatan di bawah. Nah, kalau misalnya kita punya ripples nih, numpuk kayak gini. Nah, itu akan jadi yang namanya struktur sedimen cross lamination. Nanti ada ripple lamination. Nah, itu for another day lah ya. Ini sudah banyak banget nih materi yang kalian lihat. Ini untuk perform tadi ya, beberapa teori-teori lagi. Kita up dulu. Nah, kita langsung saja. Jadi kan kita tadi sudah mempelajari bagaimana lower flow regime atau subcritical regime akan membentuk bed forms. Bed forms ini nih hasil-hasil. Semakin dia subcritical akan membentuk ini, semakin dia supercritical akan membentuk ini, akan menjadi hubungan dengan ini. Ya, jadi yang tadi ripples akan jadi ripple lamination, misalnya naik lagi ripples ini kalau dia subcritical to supercritical. Kalau misalnya kita punya yang critical doang, yang ini jadi plain bed gitu ya, upper flow regime, dia laminasi di sedimennya akan paralel. Kalau misalnya dia berhubungan dengan dunes, ya, dia akan jadi cross bedding, gitu ya. Jadi jelas nih ini tuh akan berhubungan dan itu bukan hanya nanti efeknya mana-mana gitu. Kalau misalnya kita punya struktur kayak gini, kita bisa tahu dia terjadi bagaimana, dia di dengan pendapat apa, gitu ya. Tuh, ini tentang sedimen structure. Yang mana di minggu awal kalian kan belum belum saya suruh deskripsi tuh struktur sedimen, gitu ya. Nah, di minggu depan sekalian praktikum kita akan deskripsi nih struktur sedimen, ada fotonya nanti. Ini struktur sedimen apa? Flow dan numbernya bagaimana bisa membentuk struktur sedimen seperti ini? Secara flow dia turbulen atau enggak sih? Ya, minggu depan ya, siap-siap ya.
Nah, ini tadi ya, bagaimana sebuah bed form dapat membentuk berbagai macam struktur sedimen. Ini beberapa contoh-contohnya, nanti akan kita bahas detail ya. Kita lihat contoh-contohnya sebelum besok, dan sekalian materi yang gravity mass flow. Oke, sekian untuk materi hari ini, cukup panjang sekali. Jadi kalau kita misal coba balik lagi ke awal ya, dari awal sedikit, apa saja sih yang sudah kita pelajari uh, hari ini, gitu ya. Kita sudah cukup belajar banyak sekali, gitu ya. Tidak saya full screen sebenarnya. Kita belajar tentang bagaimana suatu sedimen itu dapat bergerak, butiran itu dapat bergerak, efek-efek teori dasarnya seperti discharge, lalu tentang behavior-nya ini, yang mana behavior ini detailnya itu membahas bagaimana butiran yang terangkat, jenis-jenis flow-nya, transport dan partikel itu dapat bagaimana saja bentuknya, bed load kah atau suspension, atau dia bisa deposit, tererosi, yang itu nanti diwakili oleh diagram Willstrom, lalu bagaimana grain size dan flow velocity ini akan membentuk bed form yang berbeda-beda, gitu kan. Itu kita sudah pelajari di, nanti PPT-nya saya share, ini cukup panjang gitu ya. Mungkin kalian perlu baca-baca ulang lagi, mengingat-ingat, apalagi nanti pas ujian gitu ya, karena jujurly juga saya dulu pas awal-awal ujian belajar sedimen itu sering kebalik. Rode apa, Rayleigh apa, Reynolds itu apa, Bernoulli buat apa, gitu ya. Turbulen tuh yang Reynolds-nya tinggi apa yang rendah, gitu. Nah itu sering ditanyakan dan harus mulai dipahami, gitu ya, agar pas ujian kita lupa tentang angka-angka ini. Ya, karena ini sangat penting sekali, especially di sedimen yang naik. Dan seperti biasa, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini, ya, kita akan praktikum nih tentang materi ini, ya, tentang flow. Agar kalian nanti pas ujian, oh sudah di luar kepala, oh Reynolds ini, oh Fraude kalau lebih dari ini akan bentuk ini. Nah, oke. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang ditanya, ada yang ditanya nih? Kalau nggak ada yang ditanya, kita bertemu minggu depan. Untuk praktikum minggu depan tidak perlu lembar deskripsi ya, jadi mungkin siapkan laptop saja karena nanti kita deskripsinya di PowerPoint gitu. Di PowerPoint pakai 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 insert shape di PowerPoint saja gitu. Jadi mungkin minggu depan yang hari ini ikut kelasnya masih pakai HP, itu minggu depan kalau ada laptop itu boleh disiapkan ya, atau tab atau apa gitu untuk mulai mempersiapkan nanti kita deskripsi apa namanya, gambar ini struktur sedimen apa, ini apa gitu nanti di PowerPoint saja gitu ya, atau di Canva. Jadi kita nggak perlu print lembar deskripsi lagi karena langsung tadi kita lanjut untuk minggu depan maksudnya. Oke, yang mau ditanyakan dulu untuk minggu depan misal praktikumnya? Halo? Sepertinya ada, saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, jadi tolong disiapkan. Kalau misalnya memang laptopnya tiba-tiba kenapa-napa, tolong laporin aja gitu ya. Jadi jangan hasilnya tiba-tiba pas praktikum nanti, aduh saya tidak bisa Pak, misalnya saya tidak bisa mengerjakan karena laptop tiba-tiba rusak, ya mohon dikabarin aja gitu. Tapi jangan, ya semoga dihindari lah ya, karena laptop rusak kan amit-amit. Amit laptop rusak Pak, semuanya mana-mana gitu. Oke. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai bertemu minggu depan. Selamat sore semuanya. Ini udah juga 5:30 ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sore, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. kalau ada mau ditanya, oke, terima kasih semuanya. Recording stopped. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Perbaiki praktikumnya ya. Baik, Pak. Baik, Oke. Pak. Oke. Thank you semuanya.